Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fadil dari kelas 5A jurusan jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan penelitian ketiga. Di sini saya menjelaskan tentang analisis bahaya kerja pada unit produksi palm kernel processing PT Wilmar Jaya Indonesia pada tahun 2014. Latar belakang Indonesia merupakan pusat pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan manusia. Pekerjaan industri berisiko tinggi terhadap dampak kesehatan, bahaya kerja mencakup bahaya kimia, bahaya fisik, bahaya biologi, bahaya ekonomi, dan bahaya psikologi. Untuk memenuhi konsep bahaya, keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilakukan dengan beridentifikasi bahaya. Tujuan mengetahui potensi bahaya kerja dan pengendalian dampak di unit produksi palm kernel processing PT Wilmar Jaya Indonesia Tbk. Jenis bahaya kerja yang khususnya ada fisik, kimia, biologi, psikologi, sosial, ekonomi. Kimia, bahaya kimia, kaustik kimia. Soda kaustik sering digunakan dalam proses pembuatan minyak sawit, refining untuk menghilangkan asam lemak bebas, fatty acid, dan kontaminan lain yang dapat mengalami kualitas minyak. Bahaya kimia, pajanan debu. Di industri sawit, debu dapat muncul dari beberapa proses kerja melibatkan bahan organik, terutama serabut kelapa, sawit, cangkang, dan bahan baku lainnya. 3. Bahaya kimia, pajanan fume. Pajanan fume di PT sawit, perusahaan terbatas, atau industri padat merupakan pada paparan terhadap asap atau uap berbahaya yang dapat dihasilkan selama proses pengolahan dan pemurnian minyak sawit, serta proses-proses lain yang melibatkan suhu tinggi dan bahan kimia tertentu. Fisika, bahan fisikan fisika. Proses fisikan PT sawit atau industri telah proses berkaitan dengan pengaruh suara gelombang yang dihasilkan oleh gas dan angkan yang digunakan dalam proses pengolahan sawit. Bisa ini dapat ditemukan banyak sumber seperti mesin pemeras, dan konveyor pembakaran dan proses lainnya melibatkan mesin besar operasi mekanik dan fisikan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi pekerja seperti gangguan dengan stres. Bahaya fisik getaran. Bahaya kerja fisik getaran vibrasi di PT sawit merupakan wujud pada gejala fisik yang terjadi ketika mesin atau peralatan yang digunakan proses pengolahan sawit menghasilkan getaran mekanik. Getaran ini bisa timbul dari beberapa sumber dalam pabrik seperti mesin pemeras, penggiling, generatan, peralatan pengolahan lain yang beroperasi dengan mekanisme rotasi atau mekanik. Fisika pencahayaan. Proses kerja fisika pencahayaan di PT Sawit Industri Kelapa Sawit berhubungan dengan penggunaan dan pengolahan cahaya yang efektif di lingkungan kerja, baik untuk mendukung proses operasional maupun untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja. Penjagaan yang tepat dapat penting di pabrik kelapa sawit, di mana banyak aktivitas berlangsung dalam ruangan mesin besar, serta area luar yang dapat dipengaruhi oleh cuaca. Fisik suhu lingkungan. Proses kerja fisik suhu lingkungan di PT Sawit berujung pada pengolahan sumber daya operasional PT Sawit yang mengolah gula sawit menjadi produk turunan seperti minyak sawit, biofuel, dan produk lainnya. Di industri ini semua memiliki peran yang sangat penting dalam proses produksi kenyamanan kerja efektivitas operasional. Fisika radiasi. Proses kerja fisika radiasi di PT Sawit merujuk pada penerapan fisika radiasi dalam konteks operasi pabrik kelapa sawit. Radiasi dalam konteks ini dapat mencakup radiasi panas seperti yang dilakukan proses pemanasan, pembakaran, dan radiasi elektromagnetik. Pemanasan untuk pembakaran dan radiasi elektromagnetik seperti UV atau pengukuran radiasi untuk keperluan deteksi dan infeksi. Radiasi memiliki pengaruh yang disebutkan dalam bentuk banyak aspek operasional di industri pengolahan kelapa sawit, baik itu proses-proses yang melibatkan suhu tinggi, pengolahan bahan mentah, sehingga aplikasi teknik kontrol kualitas dan keselamatan. Biologi. Kondisi sarana air bersih. Sumber masalah dari biologi kondisi air bersih PT sawit dapat mencakup berbagai aspek terkait kualitas air, sanitasi, sistem pengolahan, dan pengolahan. Proses air yang digunakan di toilet pabrik mengingat bahwa toilet lingkungan musim seperti PT sawit sering digunakan oleh banyak pekerja. Masalah terkait air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sanitasi sangat penting untuk diperhatikan. Kakus. Sumber masalah dari biologi kondisi kakus toilet di PT sawit umumnya terkait dengan beberapa faktor yang mempengaruhi sanitasi, kesehatan, keberlanjutan operasi fasilitas toilet, termasuk masalah mikrobiologi, kebersihan, pengolahan limbah, serta sistem ventilasi dan pembuangan. Dalam konteks PT sawit yang beroperasi di dalam industri melibatkan banyak pekerja, pengolahan fasilitas kakus toilet sangat penting untuk menjaga kesehatan pekerja dan memastikan kenyamanan serta kebersihan. Tempat pembuangan sampah. Sumber masalah di biologi kondisi tempat pembuangan sampah di PT dapat berkaitan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi sanitasi, kesehatan, dan lingkungan. Dalam konteks perusahaan seperti PT Sawit yang sering melibatkan banyak pekerja dan beroperasi di lingkungan industri, penggunaan tempat pembuangan sampah yang tidak dapat bisa menimbulkan masalah serius terkait kesehatan, potensi pencemaran. Ekonomi. Posisi kerja yang salah. Keluar masalah dari ekonomi kondisi posisi kerja yang salah di PT Sawit berkaitan dengan bagaimana pekerja melaksanakan tugas mereka dalam posisi tubuh yang tidak sesuai dan tidak nyaman yang dapat berisiko menyebabkan cedera jangka panjang, gangguan kesehatan, dan penurunan produktivitas. Dalam lingkungan PT Sawit yang mungkin melibatkan pekerjaan fisik di pabrik
Pengolahan ataupun penggabungan kelapa sawit penting untuk menjaga kondisi elektronik yang baik guna melindungi kesehatan pengguna dan memastikan keberlangsungan operasional. Stres pada saat lembur kerja. Sumber masalah dari psikologi stres kerja pada saat lembur di PT Sawit dapat berkaitan dengan berbagai faktor yang mengaruhi kesehatan mental dan fisik pekerja. Kerja yang terlibat dalam lembur berisiko tinggi mengalami stres yang berhubungan dengan beban kerja, tekanan waktu, keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan, serta faktor-faktor lain yang menyebabkan penurunan kesehatan psikologis dan fisik di PT Sawit yang melibatkan banyak aktivitas fisik dan operasional. Stres kerja saat lembur dapat menjadi masalah yang signifikan. Berikut adalah beberapa sumber masalah utama terkait dengan stres kerja selama lembur. Metode apa yang digunakan? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di PT Sawit yang terkait objektif penelitian ini adalah aktivitas pekerja dan lingkungan kerja pada proses produksi yang ada di PT Sawit terkait pemilihan sampel dilakukan melalui teknik berproses sampling, yaitu data ambil dengan penggunaan wawancara secara mendalam terhadap sumber data yang pertimbangan tertentu. Sampel melihat 8 sampel yang terdiri dari as manajemen seperti supervisor dan 6 kerja. Pengendalian dampak terhadap potensi bahaya. PT Sawit yang terkait sudah dapat melakukan beberapa pengendalian dampak dari setiap potensi bahaya berdasarkan hasil pengamatan lapangan. Tindakan pengendalian yang telah dilakukan oleh kerja Palm karena pusing adalah pengendalian secara administratif dan alat pelindung diri. Tindakan pengendalian telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per 05 1996 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja menyatakan bahwa perusahaan harus merencanakan manajemen pengendalian kegiatan penduduk dan jasa dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Hasil wawancara mengenai pengendalian administratif yang telah dilakukan oleh polisi bahaya di lingkungan kerja. Perusahaan telah menyiapkan beberapa pengendalian, yaitu materi training mengenai peningkatan kompetisi, pengetahuan pada tenaga kerja tentang kaidah ketiga, training yang terkait dengan peningkatan kompetisi tenaga ketiga. Selain itu, warning site permit untuk pekerja khusus instruksi kerja sebelum kerja, safety talk 3 kali dalam seminggu, membersihkan area kerja menggunakan mesin kerja khusus area sosial. Pengendalian dampak potensi bahaya kimia soda kaustik. Berdasarkan pengamatan lapangan wawancara terhadap asisten manajemen dan supervisor untuk penilaian terhadap bahan kimia telah dilakukan dengan pengendalian administratif dan penggunaan alat pelindung diri. Pengendalian administratif berupa pendidikan pelatihan, yaitu instruksi kerja berupa bekerja hati-hati saat kerja dengan bahan kimia soda kaustik dan arahan tentang penggunaan alat pelindung diri. Setelah 3 kali dalam seminggu, pemasangan tanda bahaya dan penggunaan pelajaran bahaya kimia di air kerja. Penggunaan alat pelindung diri berupa baju kerja, masker, sarung tangan, karet. Pengendalian dampak potensi bahaya kimia perjalanan debu. Berdasarkan pengamatan pada lapangan dan wawancara pengendalian terhadap bahaya debu telah dilakukan dengan pengendalian administratif dan penggunaan pelindung diri. Pengendalian administratif berupa pendidikan pelatihan untuk yaitu instruksi kerja berupa arahan tentang penggunaan pelindung diri seperti taktik ada seminggu, pembagian lingkungan kerja, penggunaan pelindung diri berupa masker. Pengendalian dampak potensi bahaya kimia pajanan film berdasarkan hasil pengamatan lapangan cara pengendalian terhadap film telah dilakukan dengan pengendalian administratif dan pengendalian alat pelindung diri. Pengendalian administratif berupa pendidikan pelatihan, yaitu instruksi kerja berupa kerja hati-hati saat kerja pengawasan dan arahan tentang penggunaan alat pelindung diri serta 3 kali dan seminggu dan penggunaan dan pengajaran area kerja penggunaan alat pelindung diri berupa welding mask dan welding glove. Pengendalian pendampak potensi bahaya fisik kebisingan berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan wawancara penilaian terhadap kebiasaan telah dilakukan dengan pengenalan aplikasi pendamping alat diri. Penilaian administratif berupa pendidikan pelatihan, yaitu instruksi kerja berupa arahan tentang penggunaan pelindung diri sertifikat dalam seminggu dan penggunaan pelajaran area kerja. Penggunaan alat pelindung diri berupa air tur dan air move. Penilaian pendapat potensi bahaya fisik getaran berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan wawancara pengendalian terhadap getaran telah dilakukan dengan penilaian administratif dan penggunaan alat pelindung diri. Penilaian administratif berupa pendidikan pelatihan industri kerja dan berupa kerja hati-hati saat bekerja dan arahan tentang penggunaan alat pelindung diri, safety talk 3 kali dalam seminggu dan pengelolaan pelajaran berkaitan di area kerja, penggunaan alat pelindung diri berupa sarung tangan. Penilaian pendampak potensi bahaya fisik pencahayaan berdasarkan pengamatan lapangan pada lingkungan kerja dan pengenaan wawancara pada asisten manajemen dan supervisor. Untuk penilaian terhadap pencahayaan telah dilakukan dengan penambahan penerangan di area kerja. Penambahan penerangan dapat membantu mengurangi efek buruk yang ditimbulkan oleh penerangan yang kurang. Dengan dampak potensi bahaya fisik suhu lingkungan berdasarkan pengamatan wawancara pengendalian terhadap suhu lingkungan telah dilakukan dengan penilaian aspek dan pengontrolan terhadap kesehatan. Penilaian aspek berupa pendidikan rutin dan instruksi kerja berupa pengenalan cairan air perlindungan lingkungan panas, sertifikat peminggu dan pengurangan pajanan air kerja, pengontrolan terhadap kesehatan lakukan menggayatkan cairan air minum. Penilaian dengan pengendalian air minum dapat mengendalikan keadaan hidrasi yang dipengaruhi oleh lingkungan yang panas. Dengan dampak potensi bahaya fisik radiasi, berdasarkan pengamatan lapangan pengancam pengendalian terhadap radiasi telah dilakukan dengan pengendalian asmasi dan pengendalian alat pelindung diri.
Dan juga ada berupa pendidikan yaitu misalnya bekerja pada pekerja hati-hati saat bekerja yang bermasalah akan tetap penggunaan autonom diri tetap 3 seminggu dan penggunaan penyerahan area kerja penggunaan gaji berupa building mass dan building growth. Pengenalan dampak potensi bagi biologi berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan pengujian penilaian dilakukan ada pembersihan dan tenaga kerja yang berdebu setiap penelitian jam kerja. Pembersihan sangatlah bermanfaat untuk perusahaan sebab dengan pilihan pemeriksaan kesalahan dan kerja penyakit akibat kerja sebagai besar dapat mencegah. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan di kerja, panggilan khususnya pada jumlah kamar mandi, toilet, dan wastafel yang sesuai dengan peraturan yang dalam Kemenkes tahun 2002. Pengendalian dampak potensi bahaya ekonomi itu tempat kerja yang baik dapat memperbaiki kondisi kerja yang berbahaya dan banyak menciptakan tenaga kerja dalam ekonomi. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan wawancara pengendalian terhadap pemisahan telah dilakukan dengan penggunaan alat kerja dan penggunaan sesuai dengan rasa siap. Kalian dapat potensi banyak psikologi. Lingkungan kerja lingkungan yang menjadi lingkungan fisik dan non fisik. Faktor lingkungan non fisik adalah pekerja yang berhubungan dengan stres berupa beban kerja, pekerja dengan tingkat stres yang tinggi di tempat kerja menunjukkan tingkat stres menunjukkan WHO 2001 terhadap hubungan yang kompleks antara tenaga kerja, psikologi terutama pekerjaan metode kerja dan ergonomi kerja. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan wawancara penilaian terhadap isu tenaga kerja, perusahaan telah berusaha memperbaiki lingkungan kerja memperlukan cuti kerja pada tenaga kerja. Rasa aman, nyaman, dan sejahtera dalam bekerja dapat didapatkan oleh tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena lingkungan kerja berupa cahaya, ventilasi, posisi kerja, dan tidak menimbulkan stres pada tenaga kerja. Kurang penelitian 1. Pendekatan kualitatif yang terbatas 2. Sampaian relatif kecil 3. Pengukuran relatif konsisten 4. Tidak ada evaluasi efektivitas penilaian bahaya dan 5. Fokus terbatas pada potensi bahaya. Pelengkap penelitian 1. Tambahan pendekatan kuantitatif 20 sampel penelitian 3. Pengukuran berkala 4. Evaluasi efektivitas penilaian 5. Studi komparatif 6. Analisis solusi masalah efektivitas penambahan medical check-up. Sekian dari presentasi saya. Jika masih terbata-bata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.